Chelsea adalah sebuah sensasi di dunia sepak bola modern. Klub ini pernah ditertawakan karena aktivitas transfer yang random dan ugal-ugalan sembari mengganti pelatih sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 2 tahun. Banyak pengamat meragukan kiprah Todd Boehly dengan ambisinya. Bahkan, ada yang menilai proyek mahal ini bakal rungkat dalam waktu dekat. Namun, setelah penampilan impresif mereka di Piala Dunia antar klub, khususnya saat mengalahkan PSG 3-0 di final, sebuah pertanyaan serius kini diutarakan. Apakah investasi lebih dari 1 miliar pound itu akhirnya mulai membuahkan hasil? Dan apakah Chelsea kini benar-benar siap menguasai Eropa? Ketika Todd Boehly dan konsorsiumnya resmi mengambil alih Chelsea pada tahun 2022, mereka langsung mengguncang dunia sepak bola. Dalam 2 musim pertama, lebih dari 1 miliar pound digelontorkan untuk memboyong puluhan pemain muda dari berbagai penjuru dunia. Nama-nama seperti Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Cole Palmer, Malo Gusto, hingga Christopher Nkunku dan Pedro Neto tiba di Stamford Bridge dengan nilai fantastis dan kontrak jangka panjang hingga 8 atau 9 tahun. Tak hanya itu, 4 pergantian pelatih dalam waktu kurang dari 2 tahun membuat publik menyimpulkan ini adalah proyek yang amburadul. Banyak pengamat menyebut langkah Chelsea sebagai kebijakan transfer tanpa arah, ibarat ingin menciptakan versi baru Galacticos seperti Real Madrid, sembari menyaingi kekuatan komersial Manchester United. Namun, seiring waktu, narasi mulai bergeser. Banyak yang kini melihatnya sebagai langkah transformasi bisnis yang radikal dan penuh risiko, tapi punya potensi luar biasa. Chelsea bukan lagi sekadar klub sepak bola. Di bawah kendali Boehly dan Clear Lake Capital, mereka menjadi seperti sebuah private equity dalam wujud klub yang merancang proyek jangka panjang bukan hanya untuk mengejar trofi, tapi juga menguasai ekosistem industri sepak bola modern, baik dari sisi finansial, branding, hingga talenta global. Di balik kekacauan yang terlihat di permukaan, tersimpan strategi keuangan dan struktural yang sangat terencana. Chelsea bukan sekadar belanja besar-besaran, mereka sedang membangun fondasi baru dalam struktur klub Eropa. Kuncinya ada pada kontrak jangka panjang dan konsep amortisasi. Ketika klub lain mengontrak pemain untuk 4 atau 5 tahun, Chelsea justru berani mengikat pemain dengan durasi hingga 8 atau bahkan 9 tahun. Tujuannya untuk menyebar nilai transfer dalam laporan keuangan selama masa kontrak, sehingga beban keuangan tahunan menjadi jauh lebih ringan. Misalnya, jika Chelsea membeli seorang pemain seharga 80 juta pound dengan kontrak 8 tahun, maka dalam catatan keuangan, mereka hanya mencatat beban 10 juta pound per tahun. Sebuah trik legal yang cerdik untuk menghindari jebakan financial fair play. Strategi ini sempat membuat UEFA turun tangan dan akhirnya mengubah aturan, membatasi durasi amortisasi hanya maksimal 5 tahun. Tapi kereta Chelsea sudah melaju. Todd Boehly tahu bahwa keberhasilan bukan hanya soal pemain. Maka dari itu, ia membangun ulang struktur manajemen klub dari dalam. Chelsea mendatangkan Lawrence Stewart, mantan direktur teknik AS Monaco, dan Paul Winstanley, arsitek rekrutmen cerdas Brighton, sebagai co-sporting directors. Mereka tidak hanya bertugas merekrut pemain, tapi juga membentuk filosofi jangka panjang klub. Fokus mereka jelas, analisis data, scouting global, dan pengembangan internal. Chelsea kini menjelajahi pasar bakat secara lebih agresif dan terukur, mencari pemain yang secara statistik, mentalitas, dan potensi cocok dengan proyek mereka. Tiga langkah lagi, Chelsea bisa dominasi Eropa. Trofi Piala Dunia antar klub 2025 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas PSG adalah titik balik. Sekarang publik mulai melihat bahwa proyek ini bukan lagi sekadar eksperimen mahal, tapi ancaman serius bagi klub-klub top terkait dominasi Eropa. Dan yang memisahkan Chelsea dari kedikdayaan tersebut kini sepertinya hanya terpaut 3 langkah lagi. Pertama, rekrutmen cerdas di bursa transfer. Musim panas 2025 adalah bukti bahwa Chelsea telah belajar dari kekacauan sebelumnya. Mereka tidak lagi belanja membabi buta, tapi presisi. Datangnya Liam Delap, striker muda Inggris dengan fisik dan insting predator, menunjukkan arah baru, pemain muda, siap pakai, dan cocok untuk sistem jangka panjang. Begitu pula João Pedro, penyerang serba bisa dari Brighton yang kini telah matang dan terbukti di Premier League. Chelsea kini tidak mengejar nama besar, tapi mengejar fit dan efisiensi. Ini adalah sebuah pergeseran penting, dari belanja impulsif ke strategi rekrutmen berbasis kebutuhan dan karakter tim, dari pendekatan reaktif ke strategi berbasis kebutuhan. Jika ini berlanjut, Chelsea akan menjadi laboratorium pengembangan talenta elit Eropa. Kedua, membentuk pemimpin dan kultur kemenangan.
Jika Manchester United pernah punya Class of 92, generasi pemain muda yang bukan hanya hebat, tapi juga membentuk identitas dan kultur klub, maka Chelsea bisa menciptakan versi modernnya. Nama-nama seperti Cole Palmer, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, dan Levi Colwill bukan hanya fondasi teknis tim, tapi mulai tumbuh sebagai pemimpin di dalam dan luar lapangan. Cole Palmer di usia muda sudah menjadi motor kreativitas Chelsea. Lebih dari sekadar playmaker, Palmer mulai menjadi sosok yang diandalkan secara mental dalam momen-momen krusial. Moises Caicedo, setelah awal yang sulit, kini menjelma menjadi gelandang bertahan modern yang komplit. Enzo Fernandez juga menunjukkan karakter sebagai jenderal lapangan. Ia berbicara dengan bola dan kontrol. Di belakang, Levi Colwill menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ia bukan hanya bek tangguh, tapi juga komunikator yang tenang, sosok pemimpin dalam proses. Demikian pula halnya dengan Reece James, sang kapten yang telah kembali dari cedera serta Cucurella yang mulai menjadi favorit. Di sektor depan, kedatangan Joao Pedro dan Liam Delap adalah pernyataan tegas bahwa Nkunku dan Nicholas Jackson harus menaikkan standar. Dengan demikian, jika kultur ini terbentuk, maka apa yang ditunjukkan oleh MU pada era Ferguson bisa direplikasi oleh Chelsea. Ketiga, stabilitas pelatih dan arah jangka panjang. Ini titik penentu. Sebagus apapun struktur dan skuad, semua akan runtuh tanpa stabilitas di kursi manajer. Chelsea butuh sosok seperti Pep atau Klopp, figur yang bukan hanya sebagai pelatih, tapi arsitek proyek jangka panjang. Klub harus berhenti menjadi mesin pemecat dan mulai menjadi tempat membangun filosofi sepak bola yang utuh. Dan kini, semua mata tertuju pada Enzo Maresca. Mantan asisten Guardiola ini dikenal dengan pendekatan berbasis penguasaan bola, disiplin taktis, dan pengembangan pemain muda, cocok dengan arah proyek Chelsea. Namun pertanyaannya bukan hanya apakah Maresca cukup bagus, tapi apakah manajemen Chelsea bersedia memberi waktu dan kepercayaan penuh. Jika Maresca didukung sepenuhnya, Chelsea bisa membentuk identitas permainan yang stabil, dan dari sanalah dominasi akan dimulai. Agustus 2025 tampaknya akan menjadi gebrakan besar bagi Chelsea di panggung Liga Inggris. Setelah membawa pulang trofi FIFA Club World Cup dengan kemenangan meyakinkan atas PSG, kini sorotan tertuju pada satu sosok, Enzo Maresca. Publik mulai bertanya, apakah ini sekadar pembuktian dari skuad mahal, ataukah sinyal nyata dimulainya era dominasi baru? Jika semua fondasi yang telah dibangun mulai berbuah hasil, maka bukan tidak mungkin Chelsea sedang bersiap untuk mengambil alih Eropa.